Dan untuk membedah lebih jauh terkait dengan kelanjutan transformasi Bank Rakyat Indonesia mengembangkan konsep hybrid bank, untuk itu kami akan berdiskusi bersama dengan Direktur Jaringan dan Layanan BRI, Bapak Andri Janto dalam segmen Money Talks yang bertajuk Strategi Hybrid Bank ala BRI menjadi kunci dongkrak inklusi keuangan. Selamat siang Pak Andri, apa kabar? Selamat siang Mbak Syarifah. Apa kabar juga? Alhamdulillah baik. Saya Baik, di sini. kabar baik tentunya Pak Andri. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNBC Indonesia. Pak Andri, kalau kita berbicara begitu terkait dengan industri perbankan, kita ketahui juga bahwa kinerja cemerlang BRI ini berhasil dicapai hingga akhir tahun 2022. Dan salah satu penopangnya ini adalah keberhasilan efisiensi yang dilakukan oleh perseroan. Nah, seperti apa hal ini jika dikaitkan dengan strategi hybrid bank yang dilakukan oleh BRI, Pak? Ya, terima kasih Mbak Syarifah ya atas ini waktunya. Jadi terus terang gitu ya, kita akan terus menggaungkan gitu ya apa yang pernah kita sampaikan kepada publik juga terkait dengan strategi hybrid bank yang kita lakukan. Tentu juga kita masih nggak lupa gitu ya bahwa sebenarnya core dari apa yang kita lakukan sebenarnya adalah membagi gitu ya antara kondisi hari ini gitu ya, yang dimana kita itu masih berharap ya bahwa masyarakat kita punya ekspektasi bahwa layanan itu masih ada fisik, tapi di saat yang bersamaan juga ada generasi yang memang secara bersamaan gitu ya mengiringi bahwa mereka tuh sudah mau menyongsong kehidupan masa depan yang itu berbasis digital. Makanya ini yang sebenarnya saya mau merimain lagi, hybrid bank itu sebenarnya adalah gabungan gitu ya dari kemampuan kita untuk bisa memberikan layanan secara digital dan juga secara fisik. Ya, jadi kalau digital itu kita biasa sebut dengan kita mendigitalkan core kita gitu ya, mendigitalkan dari core layanan kita termasuk juga cara kita untuk bertransaksi. Kemudian yang berikutnya yaitu kita sih perkuat gitu ya bahwa ekosistem yang kita serve gitu itu kita juga nggak hanya melayani secara manual gitu ya, tapi kita juga siapkan platform itu digitalnya sehingga misalkan kayak Brimola yang kita punya itu sebenarnya adalah bagian dari ekosistem untuk transaksi di apa ya untuk jual beli atau juga untuk distribusi LPG gitu ya. Kemudian ada juga beberapa yang kita angkat gitu ya terkait dengan new digital proposition. Itu gabungan dari apa yang akan kita hadirkan gitu ya dan juga sudah kita hadirkan dan kita akan perkuat untuk bisa menyongsong generasi yang memang akan siap dengan digital. Tapi kita nggak pernah lupa ya bahwa secara demografi gitu ya kita juga masih berhadapan dengan generasi yang memang sangat berharap bahwa layanan itu masih dilakukan secara fisik ya. Makanya kita pun juga masih tetap menjaga gitu ya network kita secara fisik itu benar-benar fit gitu ya. Kita masih tetap gitu ya, kita masih punya 8.700 outlets gitu ya, mulai dari cabang sampai dengan BRI unit. Teman-teman juga sudah dan masyarakat juga sudah ngerasain. Kemudian kita juga punya 250.000 e-channel. Bahkan tadi mungkin Mbak Syarifah juga sudah sebut gitu ya terkait dengan layanan terkait dengan branchless banking gitu ya. Yang itu kita sudah punya sekitar 627.000 lebih gitu ya. Ini yang terus kita elaborate gitu ya, karena tadi disampaikan bahwa apa yang kita cita-citakan dengan menghadirkan hybrid bank ini gitu ya, salah satunya yang paling kuat dan paling kita benar-benar kita tonjolkan itu adalah selain kita akan mendorong produktivitas kita gitu ya, karena dari digitizing core tadi itu salah satu yang kita sudah sering gitu ya di publik kita sampaikan, kita punya Brispot sehingga turnaround untuk proses untuk produksi teman-teman untuk ekspansi gitu ya. Tadinya itu prosesnya itu sangat lama, 2 mingguan, sekarang sudah sedemikian cepat ya, hitungannya sampai hari, bahkan 2 hari maupun kurang dari itu gitu ya. Itu terkait dengan kita dorong supaya efisiensi kita dapat itu adalah dari produktivitas yang tinggi gitu ya. Kemudian dari esensi yang berikutnya adalah kita akan menggunakan apa yang kita miliki ini ya di hybrid bank ini, kita dorong benar-benar efisiensinya dalam kaitannya dengan benar-benar ada kaitannya dengan biaya ya. Ini tercermin gitu ya Mbak Syarifah. Kalau kita lihat dari Bopo yang kita buku gitu ya, tahun lalu tahun 2021 Bopo rasio kita itu ada di 74% ya, tepatnya 74,3% gitu ya. Dan tahun 2022 ya kita tutup dengan Bopo rasio yang jauh sangat efisien menjadi angka 64,2%. Ini yang sebetulnya terus akan kita dorong karena bagaimanapun juga efek digitalisasi ini sebetulnya salah satunya selain kita mendapatkan model bisnis yang baru, salah satunya yang kita akan perkuat adalah bisnis proses kita akan semakin terdigitalize gitu ya. Kemudian yang
sangat menggembirakan juga Mbak Syarifah. Ternyata dari segala macam ikhtiar kita untuk bisa mengajak gitu ya, mengedukasi masyarakat kita untuk bisa memahami terkait dengan hadirnya dunia digital yang memang semakin masif gitu ya. Nggak apa ya, dia tidak berbeda dengan apa yang kita harapkan. Karena di tahun yang lalu ya, komposisi untuk transaksi digital dengan yang ada di branches kita itu ternyata perkembangannya sangat bagus sekali gitu ya. Jadi kalau misalkan di tahun 2021 gitu ya, komposisi untuk transaksi yang masih ada di branch, yang masih dilayani di branch itu sekitar 3,3% ya. Nah, surprisingly dan memang sudah kita harapkan adanya improvement di tahun 2022, komposisinya untuk yang di digital gitu ya, itu sudah merambah di angka 98,4%. Jadi sisanya 1,5 itu ada di branches. Ini yang kabar yang menurut saya gitu ya, bahwa apa yang sudah kita ikhtiarkan untuk bisa mengedukasi masyarakat untuk menjadi semakin digital dan juga memanfaatkan seluruh fasilitas-fasilitas digital yang memang kita hadirkan, karena beberapa memang kita pun juga sudah kita desain ya sedemikian rupa untuk bisa fit gitu ya dengan harapan dan juga ekspektasi dari generasi yang memang sudah melek digital ya. Kita ada beberapa kantor kita yang memang kita sudah convert gitu ya menjadi digital flagship ya di beberapa kantor kita gitu ya. Terus kemudian ada juga kantor kita pun juga kita mix gitu ya. Ada yang layanan masih tetap menggunakan teman-teman kita yang ada di frontliners gitu ya, in person. Kemudian kita hadirkan juga mesin yang ada di sana juga. Ini sebenarnya kita mau menyongsong masa transisi gitu ya. Di saat sebenarnya nasabah kita pun juga melihat layanan in person, tapi di banking hall kita pun juga kita hadirkan mesin-mesin yang sekiranya gitu ya, sehingga seandainya nasabah atau masyarakat sudah merasa siap ya, merasa pede, kemudian merasa nyaman dengan alat-alat dan mesin yang kita hadirkan di sana, mudah-mudahan terjadi proses untuk migrasi gitu ya dari layanan konvensional yang dilayani in person gitu ya ke mesin-mesin yang kita hadirkan di kantor-kantor kita atau di banking hall yang kita miliki. Oke, Seperti baik. itu kira-kira Mbak Syarifah. Siap, baik. Artinya di satu sisi juga selain tadi ya manfaat efisiensi, tapi tadi seperti yang Anda gambarkan juga bahwa di satu sisi juga manfaat lain dari hybrid banking ini adalah inklusi keuangan begitu, which is ini juga menjadi salah satu fokus dari BRI. Nah, tadi ya seperti intinya adalah kurang lebih berarti salah satu strategi dari BRI untuk memperluas inklusi keuangan ini melalui agen dari Briling sendiri. Nah, seperti apa Pak? Ya, Mungkin untuk benar. kinerjanya hingga akhir tahun 2022. Ya, persis dengan apa yang pada waktu lalu kita sampaikan gitu ya, bahwa apa yang kita miliki sekarang dengan agen Briling itu tumbuh pesat gitu ya. Kami terus mendorong sedalam mungkin dan sejauh mungkin coverage dari agen kita, sehingga sampai dengan tahun lalu gitu ya, tahun 2022 kita bisa menjangkau gitu ya dengan menyediakan akses berupa agen-agen yang memang bergabung dengan kita. Itu jumlahnya 627.000, Mbak Syarifah ya. Itu menurut saya menjadi bagian di mana kita bisa memberikan layanan perbankan kepada masyarakat sedekat mungkin ya. Karena kalau itu dihitung dengan jumlah daerah atau desa gitu ya, itu sudah mencapai angka 59.000 desa. Ya, itu artinya sudah hampir coverage-nya itu sudah mendekati maksimal gitu ya ini ya. Bahkan karena ini sifatnya adalah layanan yang sebetulnya adalah layanan dilakukan oleh masyarakat itu sendiri gitu ya, yang kita sebenarnya berpartner gitu ya dengan agen-agen. Untuk daerah-daerah yang memang secara infrastruktur mungkin gitu ya sangat jauh, yang biasa kita sebut dengan daerah 3T gitu, itu kita pun juga sudah memiliki agen di sana. Itu jumlahnya 11.000 lebih. Ya, itu artinya kita pun juga memiliki empati dan juga perasaan gitu ya untuk saudara-saudara kita yang ada di daerah 3T tadi gitu ya, itu ikut merasakan layanan keuangan yang kita harapkan itu adalah sama gitu ya, karena basisnya adalah basis terkait dengan banking assistant gitu ya. Misalkan mau nabung gitu ya, kemudian mau ambil uangnya gitu ya, atau juga mungkin terkait dengan transaksi-transaksi dasar yang lain, misalkan bayar listrik gitu ya, kemudian beli pulsa atau dan sebagainya yang sifatnya adalah itu bisa dilayani oleh semacam gitu ya, karena ini adalah agen kita ini sebenarnya melayani hampir sama dengan apa yang kita layani ada di banking hall gitu ya, terkait dengan bayar membayar, beli membeli yang sifatnya basisnya menggunakan alat-alat keuangan gitu ya. Kemudian kalau kita lihat dari transaksi finansialnya itu juga meningkat Mbak Syarifah gitu ya.
Kalau di tahun 2021 itu total transaksi secara finansial gitu ya. Jadi transaksinya memang ada finansial dan non finansial. Yang finansial, yang basisnya ada finansial itu 929 juta ya. Sedangkan tahun lalu ya itu sudah mencapai 1 miliar lebih ya, Oke, tepatnya wow. 1,08 miliar ya. Itu luar biasa menurut saya. Itu juga menandakan bahwa trust dari masyarakat sekitar yang ada di agen Briling itu tahu bahwa keberadaan fasilitas yang ada di sana itu benar-benar dimanfaatkan. Kalau ngomong sama terkait dengan volume transaksi beda lagi ya. Jadi kita pun juga hitung gitu ya. Kira-kira sebenarnya perputarannya berapa sih gitu ya. Tahun lalu itu mencapai angka 1,297 miliar atau 1,3 triliun. Itu menurut saya 1.297 triliun. Maaf ya. Saya ulang lagi biar kelihatan ininya ya. 1.297 triliun atau hampir 1.300 triliun. Itu Wow. jumlah yang menurut saya ya mungkin kalau 1.300 triliun kita bisa banding-bandingin gitu ya. Misalkan dibandingkan dengan aset bank-bank tertentu itu jadi seperti itu. Kemudian apa yang dihasilkan di sana ya tentunya dalam berbisnis ya karena ini sebenarnya platformnya adalah bisnis ya Mbak Syarifah. Jadi ada jasa yang diberikan oleh agen, kemudian agen itu juga memungut fee gitu ya. Jadi kalau ini adalah replikasinya gitu untuk bisa membayangkan kira-kira berapa sebetulnya fee yang diterima oleh agen ya itu adalah 1,3 triliun ya ini ya. Jadi kalau 1,3 triliun ya itu tahun 2021 itu di tahun lalu itu sudah mencapai angka 1,4 triliun. Jadi bisa dibayangin itu adalah fee yang kita buku di BRI padahal hubungan kita dengan agen itu adalah partnership. Ya, partnership berarti menggunakan fee sharing ya. Artinya kira-kira gitu ya. Seminimal-minimalnya berarti yang diterima oleh agen-agen yang ada di luar itu adalah sama dengan kita. Tapi biasanya Mbak Syarifah mungkin Mbak Syarifah juga tahu gitu biasanya kalau dalam bayar misalkan ada kembalian kadang-kadang ya mungkin karena sudah dibantu untuk bertransaksi atau apa kadang-kadang kembaliannya kadang-kadang nggak di ini ya udah ini dia kira-kira seperti itulah gambarannya ya. Kemudian dari perputaran yang tadi yang 1.297 triliun gitu ya. Kita pun juga berharap gitu ya, ini ada perputaran yang sifatnya kita bisa mendorong gitu ya, apa yang kita mobilisasi dari dana murah kita itu KASA gitu ya. Di tahun 2022 ya, lalu gitu ya, kita hitung gitu ya, bahwa dari perputaran ini kita bisa kelola KASA yang ada di sana itu di angka sekitar 20,6 triliun ya. Ini sebenarnya apa yang sudah kita dapatkan gitu ya di tahun 2022 terkait dengan layan di agen Briling ini match gitu ya, fit dengan value proposition yang kita memang angkat dengan layanan itu yaitu kita berusaha untuk mendekatkan gitu ya. Kemudian kita pun juga bawa rasa aman sekaligus juga canggih gitu karena dalam melayani masyarakat gitu ya. Agen-agen Briling ini nggak manual Mbak Syarifah ya. Tentunya dengan alat yang mungkin tadi pada waktu di video tadi kan juga sudah disampaikan mereka sudah terbiasa dengan aplikasi mobile bahkan juga menggunakan EDC yang dilengkapi untuk mereka bertransaksi. Oke, baik. Pak Andri, ini tadi by numbers luar biasa ya, sangat impresif begitu. Tapi kalau kita berbicara tadi terkait dengan upaya ataupun juga strategi dari BRI untuk terus meningkatkan inklusi keuangan, ini juga sebetulnya perjalanan untuk betul-betul tadi ya meningkatkan inklusi keuangan secara nasional ini juga masih bisa kita katakan juga masih cukup panjang begitu ya Pak ya. Tapi kalau kita berbicara terkait dengan target untuk strategi pengembangan agen Briling di tahun 2023 ini seperti apa Pak? Ya, jadi ada beberapa yang memang kita nggak boleh berdiam gitu ya. Dengan apa yang capaian-capaian di tahun 2022 tahun lalu itu kita mungkin harus terus gitu ya mencari titik-titik untuk bisa kita kembangkan lagi agar pertama gitu ya kita bisa memastikan bahwa agen-agen kita gitu ngerasa bahwa mendapat jalan dan juga merasa mendapatkan proses pengembangan gitu ya. Karena kita tahu ya ini namanya agen Briling kan juga nggak lepas dari disrupsi industri gitu ya. Jadi makanya ini pun juga sama ya kita terus perluas dan kita perkuat capabilities dari agen-agen kita gitu ya. Yang biasanya basisnya hanya banking assistant gitu ya. Kita akan perluas ya. Mereka menjadi bagian dari channel distribution atau apa gitu ya. Jadi kita akan coba gitu ya memperkuat peran gitu ya dari agen-agen kita yang ada di daerah itu tidak hanya melayani banking assistant ya itu kemudian
Kemudian yang terkait dengan kemampuan ya, kemampuan dari agen-agen pun juga sama gitu ya. Termasuk juga kita akan dorong kerjasama-kerjasama dengan yang ada kaitannya dengan BRI Group. Seperti Mbak Syarifah tahu gitu ya, sangat luas ya, apa namanya itu sangat beragam terkait dengan apa-apa yang dihadirkan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di BRI Group ya, mulai dari gadai, kemudian ada financing gitu, insurance, itu juga menjadi bagian untuk outletting gitu ya, outletting yang bisa dimanfaatkan oleh agen-agen kita untuk bisa memperkuat gitu basis revenue. Kalau ini kaitannya dengan bisnis ya, jadi nggak hanya terkait dengan bayar membayar, beli membeli gitu ya, simpan dan pinjam gitu, tapi terkait dengan perluasan dari cakupan apa yang dilakukan oleh agen-agen kita gitu ya. Kemudian nggak kalah penting karena ini kan sebenarnya sudah semakin banyak ya, sudah semakin masif. Tadi kalau angkanya itu kan sudah di angka 627.000 gitu ya. Tentunya kita juga mulai berpikir gitu ya, agar apa? Agar senggolan ya, gesekan-gesekan itu mungkin sudah kita mulai bisa antisipasi gitu ya. Jadi nanti ke depan kita pun juga sudah mulai melihat sebenarnya mana-mana titik yang memang kita harus memiliki agen drilling gitu ya. Itu sebenarnya untuk memperluas jangkauan. Itu sebenarnya untuk bisa membuat sebenarnya apa yang dirasakan oleh masyarakat terhadap keberadaan agen drilling itu sudah semakin optimal gitu ya. Misalkan ada beberapa daerah mungkin sangat minim gitu, bahkan belum ada sama sekali, itu akan menjadi sangat menjadi prioritas gitu untuk ini. Makanya untuk bisa menentukan itu gitu ya, kita bangun kemampuan untuk bisa melakukan analisis terkait dengan data gitu ya, data terkait dengan mapping, ya, terkait dengan peta-peta yang kita bangun gitu ya, yang untuk menunjukkan sebenarnya yang mana yang akan lebih prioritas yang kita bangun gitu ya, potensi dengan keberadaan agen drilling seandainya kita bangun di sana gitu ya. Kemudian juga ada beberapa yang mungkin kita juga integrasikan dengan beberapa fitur-fitur yang lain gitu ya. Jadi kalau yang tadi adalah sifatnya adalah kerjasama kita perluas gitu ya, kemudian kita tambah fitur gitu ya. Kita tambah fitur itu artinya fitur-fitur yang mungkin sebelumnya adalah basic fitur, kemudian kita kembangkan lagi ya dengan fitur-fitur yang mungkin ada kaitannya dengan partnership kita dengan pihak ketiga dan seterusnya. Seperti itu kira-kira Mbak Syarifah. Oke. Jadi kita komit gitu ya dengan pengelolaan agen drilling ini ke depan. Oke, baik. Berarti tadi kurang lebih strateginya untuk di tahun 2023 ini seperti apa tadi, analisa data, kemudian juga mapping agar tadi ya lebih efisien. Ya. Karena di satu sisi juga kalau kita berbicara terkait dengan potensial masih begitu besar ya Pak Andri ya.